Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang SIM dan konsep competitive advantage, ini dengan materi-materi yang berbeda-beda. Masuk pada materi yang pertama, ini paduan umum untuk desain organisasi. Desain organisasi yang desentralis, mutual adjustment, dan struktur yang informal barangkali menjadi pilihan yang tepat karena organisasi harus lebih fleksibel dalam menilai respon atau kejadian yang ada pada sebuah organisasi. Hal ini bertujuan agar desain organisasi ini dapat dipakai hingga masa akan datang. Masuk materi yang kedua, ini perbandingan informasi pada web organisasi publik dan organisasi privat. Organisasi publik menggunakan informasi berupa web ini bertujuan untuk seluruh kalangan masyarakat. Yang kedua, memiliki fungsi atau departemen publik agar setiap departemen itu memiliki yang namanya sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kedua, organisasi privat atau swasta. Organisasi ini menjunjung tinggi yang namanya sebuah keuntungan atau laba. Di sini organisasi privat ini hanya mementingkan bagaimana pelanggan itu bisa nyaman di sebuah website itu atau aplikasi itu. Yang kedua, memiliki fungsi departemen bisnis. Masuk pembahasan yang ketiga, yakni perbandingan web antara organisasi publik dan masih organisasi swasta, di mana perbedaan mendasarnya itu adalah kepentingan, di mana kepentingan di mana web organisasi publik itu hanya mementingkan untuk keseluruhan informasi itu dapat disampaikan oleh kepada masyarakat, di mana bagaimana masyarakat itu bisa nyaman di dalam sebuah web itu. Sedangkan swasta hanya cenderung untuk bagaimana di mana sebuah perusahaan itu mampu menghasilkan laba yang cukup banyak. Tentunya pihak swasta itu memikirkan bagaimana pelanggan itu bisa nyaman dan terus-terusan berada di webnya itu. Tentunya gunanya untuk menciptakan sebuah laba yang besar. Lanjut, sistem informasi pemerintahan dalam IKTP. Sistem informasi ini sedang maraknya dilaksanakan karena perubahan zaman. Itulah menyebabkan sistem informasi manajemen itu terus berkembang makin lama dan semakin lama. IKTP salah satunya, di mana data diri manusia itu bisa diakses pada sebuah web, dan IKTP itu berguna bukan hanya khusus tanda pengenal saja, akan tetapi bisa dimasukkan ke dalam data-data diri yang lainnya. Selanjutnya, sistem informasi kesehatan dalam kesehatan. Sistem informasi manajemen kesehatan ini merupakan sebuah sistem yang berintegrasi untuk menjadikan informasi kepada masyarakat, khususnya yang sakit atau memiliki keluhan penyakit. Sistem informasi pelayanan kesehatan ini terbentuk karena adanya kebutuhan informasi kesehatan yang cepat dan tepat dan bisa digunakan oleh seluruh khalayak masyarakat yang ada. Akan tetapi penggunaan sistem informasi manajemen kesehatan ini harus sebanding dengan bagaimana pengetahuan manusia atau masyarakat akan sistem informasi itu. Bagaimana pemerintah harus membuat sistem informasi manajemen kesehatan itu bisa digunakan oleh khalayak banyak, dan itu menjadi tantangan bagi pemerintah itu sendiri. Selanjutnya, sistem informasi manajemen dalam pariwisata. Pariwisata menjadi salah satu motor penggerak perekonomian di sebuah negara. Jika pariwisata itu bisa maju, maka sumber pendanaan yang ada pada negara itu makin banyak, dan itu menguntungkan juga bagi masyarakat di sekitar daerah pariwisata, di mana ia bisa membuka usaha. Sistem informasi manajemen dalam pariwisata itu bertujuan agar seluruh
informasi seluruh pariwisata yang ada di Indonesia itu bisa go public dan bisa diketahui oleh seluruh masyarakat, baik itu Indonesia maupun masyarakat yang ada di luar Indonesia. Adapun manfaat SIM bagi pariwisata selanjutnya, yakni wisatawan bisa memudahkan dan menentukan kemana ia menjalankan bisa ia melakukan aktivitas liburannya di daerah-daerah yang telah dikelola oleh pemerintah. Yang kedua, bagi industri pariwisata dan pemerintah, adanya sistem informasi yang baik sangat membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya masuk pada pembahasan penerapan SIM dalam pelayanan perizinan terpadu di pemerintah daerah. Sistem perizinan terpadu merupakan aplikasi atau software informasi manajemen untuk mendukung pemerintahan, yakni e-government. Di mana e-government itu terdiri dari pusat, provinsi, daerah, kota atau kabupaten, mengelola berbagai jenis pelayanan perizinan terpadu dan online dalam satu sistem yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang terakhir masuk pada materi penerapan SIM dalam dunia pendidikan pada perguruan tinggi. Sistem informasi akademik secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan sekolah atau perguruan tinggi, baik itu seorang siswanya maupun tenaga pengajarnya, di mana sistem informasi manajemen dalam dunia pendidikan ini, di mana seluruh kegiatan sekolah maupun kegiatan kuliah dapat dilangsungkan dalam sebuah sistem ini agar adanya terintegrasinya pendidikan bagi seluruh siswa maupun mahasiswa. Baik, sekian dari video saya. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Kembali lagi pada pertemuan selanjutnya.